Shalom, Peter Lovers. Kembali lagi bersama kakak ya kali ini. Di minggu yang kali ini, kakak ingin kalian serius untuk beribadah. Ya, untuk kita memulai ibadah, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya kita terlebih dahulu. Terus siapkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Oke, langsung saja seperti biasanya untuk menyemangatkan dan membangkitkan suasana untuk kita ibadah. Selalu kita menyanyikan lagu Mars kita, Mars PT. Ya, tadi kita sudah semangat kan, sudah menyanyikan lagu Mars PT. Ya, kali ini kita untuk memuji nama Tuhan lagi, kita menyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Kalian tahu kan? Pasti tahu. Terpujilah Namamu Tuhan. Mari kita satu ya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami yang Kau curahkan kami pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, Kau telah kembalikan kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan pada minggu ini dan ibadah hari ini ya Tuhan dapat berjalan lancar dan baik dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sekarang kita masuk untuk di pembacaan Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kali ini kitabnya diambil dari Mazmur 96
ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kami ulangi, Mazmur 96 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke? Mazmur 96 ayat 1 sampai yang ke-6 di bawah perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Seperti biasanya ya dari ya kita yang menjorok ke dalam, kakak yang baca, yang menjorok dua tadi baca. Oke? Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Berikanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, yaitu yang diambil dari Karya Terbesar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa yang Maha Kudus. Engkau boleh mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah Pelkat Teruna secara live streaming. Walaupun dalam kondisi COVID-19, tapi hal itu tidak membatasi kami untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman. Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Para Rasul 28
Kitab Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itu sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita tentang perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat itu. Dalam bacaan kita pagi hari ini, kita melihat satu kisah Paulus. Bagaimana Paulus, karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, Paulus dibenci oleh bangsa Yahudi. Bahkan untuk menjatuhkan Paulus, bangsa Yahudi menyebarkan satu berita bahwa Paulus memberikan ajaran yang menentang adat istiadat bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus diperiksa. Tetapi karena kuasa Tuhan menyertai Paulus, tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan dalam diri Paulus. Bahkan Paulus pada saat itu mampu tetap berdiri tegak memberitakan kebenaran firman Tuhan
kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Sehingga di akhir bacaan kita pada pagi hari ini, di ayat yang ke-29, kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan orang-orang Yahudi itu pun akhirnya berpisah satu dengan lain dengan banyak perbedaan paham di antara mereka sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini kita pun bisa melihat sosok Paulus itu. Ada salah satu contoh anak bangsa yang bisa menjadi salah satu contoh dari kisah hidup Paulus. Kita tahu Bapak Ahok. Bapak Ahok adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk memperjuangkan satu kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Dan kita tahu pada akhirnya Ahok pun dijatuhi hukuman karena tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak tinggal diam membiarkan Ahok jatuh begitu saja. Tuhan melindungi Ahok bahkan melalui kejatuhannya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana Ahok lebih dipakai lagi luar biasa di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sejak awal sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya dan adik-adik Tuhan mau pakai untuk menjadi saksi hidup kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Satu langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, sebagai teruna gereja, generasi-generasi penerus, kita bisa melakukan satu hal dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pelajar-pelajar, kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah pergaulan kita. Misalnya, kita mau menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, kita bisa bersikap bahwa satu pelajar yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang baik, dan itu memberi dampak positif di tengah-tengah pergaulan kita sebagai pelajar. Ketika kita bergaul, maka orang melihat, oh, anak-anak Tuhan itu rajin belajar, makanya mereka menjadi anak-anak pelajar-pelajar yang sukses, yang berhasil, yang bisa meraih nilai-nilai yang baik. Ada lagi langkah konkret yang bisa kita jalankan untuk kita bisa menjadi teladan seperti Paulus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hormat, yang patuh kepada orang tua. Jangan kita menjadi contoh yang buruk. Kita melawan perintah orang tua. Kita tidak menjadi anak yang dengar-dengaran. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Kita harus bisa menjadi perpanjangan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan menjadikan kita terang dan garam dunia, yang artinya kita harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai teruna-teruna gereja, agar melalui kehidupan adik-adik nama Tuhan bisa dipuji dan dimuliakan. Satu langkah konkret yang tadi sudah kakak sampaikan, kita bisa menjadi pelajar yang rajin belajar, yang pada saat ujian kita bukan menjadi pelajar yang suka menyontek, tapi kita mau memberikan contoh yang baik. Kita rajin belajar,
Ketika kita rajin belajar, maka setiap ujian, mau sesulit apapun ujian sekolah yang kita hadapi, kita pasti bisa mengerjakan. Itu salah satu konkret langkah yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan satu lagi langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai teruna-teruna gereja, yaitu kita menjaga tingkah laku kita, berbicara kita. Ketika kita bercakap-cakap dengan teman-teman kita, kalau teman-teman kita mungkin sering bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa yang ya bisa dibilang sedikit kotor, tapi kita memberi dampak untuk teman-teman kita dengan kita tidak terlibat dalam percakapan bahasa-bahasa yang kotor, sehingga melalui sikap hidup kita, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mempunyai kehidupan yang tertib, yang mempunyai tingkah laku yang baik, berbahasa yang baik. Kita tahu di dalam 1 Timotius 4, kita buka 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah perintah Tuhan kepada kita, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran, kabar keselamatan bagi lingkungan kita, yaitu melalui tingkah laku hidup kita. Kita menjaga tingkah laku hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga walaupun kita muda, orang tidak menganggap kita remeh, orang tidak menganggap kita rendah, tetapi kehidupan muda kita bisa menjadi teladan bagi kehidupan di sekitar kita. Kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman di sekitar kita, sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah salah satu langkah konkret sebagai teruna-teruna gereja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari. Tetap setia melakukan firman Tuhan, tetap setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan bisa dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Oke guys, untuk tadi kita sudah mendengar sedikit firman Tuhan ya ini ya sangat bermanfaat ya bagi kita. Tapi kakak ingin jangan hanya didengar tapi lakukan. Oke? Ya, untuk merespon firman Tuhan kali ini diambil dari NKB 135.
kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, ampuni kami kalau sebagai anak-anak-Mu sebelumnya kami menjadi anak-anak yang tidak dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku hidup kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Bapa, kiranya Tuhan juga memberi kami pimpinan Roh Kudus-Mu, agar selanjutnya Tuhan, kehidupan kami boleh berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin dalam keadaan susah atau terbaring di rumah-rumah sakit karena sakit penyakit yang mereka timpa. Kiranya Tuhan menjamah setiap bagian tubuh mereka ini. Kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap obat-obatan yang diminum, setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tuhan juga memberkati setiap langkah, setiap apapun yang mereka lakukan untuk mereka mencapai kesembuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya datang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul Tuhan dengan berbagai macam pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kami yang hidup. Kami mempunyai pengharapan yang hidup. Karena itu kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih. Kami yakin Tuhan akan menjaga mereka, akan menjawab setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kuatkan iman percaya mereka ketika mereka bergumul, agar pergumulan apapun yang mereka hadapi tidak mengecilkan iman percaya mereka kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan boleh menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan jajarannya yang paling rendah di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berkati setiap aparat pemerintahan, memberi mereka hikmat-Mu, memberi mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab untuk mendatangkan damai sejahtera, kehidupan berbangsa yang damai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percaya untuk ada di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan memakai mereka, memberi mereka hikmat agar mereka bisa menjadi teladan dalam kehidupan mereka ketika mereka bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai seorang aparatur negara. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang pada saat ini juga mungkin sedang beribadah. Kiranya Tuhan berkati setiap peribadatan yang ada. Kami berdoa Tuhan terlebih khusus untuk gereja-Mu GBB Bukit Kasih yang Tuhan tempatkan kami untuk kami bergereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka bisa merasakan ketika mereka bekerja untuk Tuhan, Tuhan juga tidak tinggal diam untuk kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan tempatkan di gereja kami Bukit Kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Elia dan Ibu Pendeta Ana Theobeoli. Tuhan berkati mereka, berdoa Tuhan. Kedua hamba-Mu ini beri mereka kekuatan kesehatan, beri mereka hikmat, sehingga mereka Bapak Ibu Pendeta Tuhan bisa melayani seturut dengan kehendak, dan melalui kehidupan mereka kami bisa melihat kehidupan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik teruna Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, di mana kami tidak dapat berkumpul satu dengan yang lain di tempat ibadah kami seperti biasa karena kondisi pandemi COVID-19. Tapi kami yakin Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang pada saat ini sedang beribadah, sedang menyaksikan ibadah teruna secara streaming. Tuhan berkati setiap mereka, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kepandaian-Mu, agar dalam kehidupan mereka
ketika mereka menjadi siswa, mereka tidak menjadi seorang pelajar yang mereka akan menjadi seorang pelajar yang berhasil, yang bisa membawa nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika mereka bergaul. Beri mereka kekuatan dan kesanggupan untuk menolak setiap hal yang melanggar perintah Tuhan ketika mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik teruna kami Tuhan. Berkati setiap usaha dan langkah juang setiap orang tua yang ada, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjaga anak-anak mereka, adik-adik teruna kami. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, kalau sebentar kami setelah ibadah Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami agar ibadahnya tidak berlalu begitu saja, agar firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, bahkan kami dengarkan bersama Tuhan, tidak berlalu begitu saja, melainkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Anak-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 393. Tuhan berkata. Persembahan kita, kakak pengen Kak Jesse untuk mendoakan persembahan yang kita berikan sama Tuhan. Kak Jesse, mohon bantuannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas segala berkat kami Tuhan Yesus, kasih menyertai kami hingga kami dapat menyertai hari ini ya Bapa. Ya Bapa, bagi kami sudah memberikan berkat sedikit dari berkat kami ya Bapa. Kiranya memberkati dalam persembahan kami, semoga berguna bagi pelayanan kasih berimu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya kepada-Mu kami dalam syukur. Amin. Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Ya, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing atau ya kegiatannya kita ya.
kita menyanyikan satu buah lagu dulu yang diambil dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Adik-adik teruna untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai.